warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Denis, Standuk 2019-61011. Di sini saya akan menjawab soal tugas bahasa Indonesia. Baik, langsung saja. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang bahasa? Untuk apakah bahasa itu? Bahasa merupakan sistem lambang bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya. Yang kedua, perlukah kita mempelajari atau kuliah bahasa Indonesia? Jelaskan sesuai pendapat masing-masing. Menurut saya, ya perlu, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan terdiri dari berbagai daerah dan berbagai suku bahasa. Yang ketiga, sebutkan 12 karakteristik bahasa, kemudian jelaskan 2 karakteristik yang paling Anda ketahui, disertai contohnya. Yang pertama itu bahasa adalah sebuah sistem. Bahasa berwujud lambang. Bahasa itu berupa bunyi. Bahasa itu bersifat arbiter. Bahasa itu bermakna. Bahasa itu bersifat konvensional. Bahasa itu bersifat unik. Bahasa itu bersifat universal. Bahasa itu bersifat produktif. Bahasa itu bervariasi. Bahasa itu bersifat dinamis. Dan bahasa itu manusiawi. Baik, saya akan menjelaskan 2 karakteristik bahasa. Yang pertama, bahasa berwujud bunyi. Bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan ucap manusia, tetapi juga tidak semua bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia termasuk bunyi bahasa. Contohnya seperti teriak. Yang kedua, bahasa itu manusiawi. Berarti bahasa itu milik manusia dan hanya dapat digunakan oleh manusia saja. Binatang dan tumbuhan tidak memiliki bahasa dan tidak dapat menggunakan bahasa. Yang keempat, soal keempat, mengapa bahasa dikatakan arbitrer dan konvensional? Bahasa dikatakan arbitrer, hal itu dikarenakan tidak hanya semua bentuk dari hubungan wajib yang dimana berbentuk dari sebuah wujud, sebuah bunyi dengan berbagai macam bentuk dari konsep maupun sebuah pengertian dimana akan dimaksud sebagai sebuah lambang yang akan selalu berubah. Bahasa itu dikatakan konvensional. Hal ini dikarenakan masyarakat akan memberikan pematuhan dan konvensi yang ada di dalam konsep. Yang kelima, bahasa itu unik. Jelaskan salah satu keunikan bahasa daerah Anda. Keunikan bahasa daerah saya, dia memiliki bahasa yang berbeda dengan bahasa daerah yang lainnya. Yang keenam, apa yang dimaksud dengan sistem dalam bahasa? Jelaskan disertai contohnya. Sistem berarti bahasa itu sistem, bukan sistem tunggal, tetapi terdiri dari subsistem atau sistem bawahan disebut tataran anguistik. Contohnya, tataran anguistik itu terdiri dari tataran morfologi, tataran sintaksi, semantik, dan tataran leksikon. 7. Buktikan dengan contoh bahwa bahasa itu produktif. Contohnya, seperti dalam bahasa menulis penyampaian pesan secara tertulis kepada pihak lain seperti surat, undangan, dan lain-lain. Yang berbicara, kemampuan dengan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi atau kata-kata untuk menyampaikan pikiran seperti diskusi, pidato, dan lain-lain. 8. Jelaskan
7 fungsi bahasa menurut H.A.K. Elidai dan bukunya yang berjudul Explanation in the Foundation of Language. Yang pertama itu fungsi instrumental, melayani pengelolaan lingkungan, menyebabkan peristiwa tertentu terjadi. Yang kedua, fungsi regulasi, bertindak untuk mengawasi disertai mengendalikan peristiwa-peristiwa. Yang ketiga, pemeriaan, adalah penggunaan bahasa untuk membuat pernyataan-pernyataan, menyampaikan fakta-fakta dan pengetahuan, menjelaskan atau melaporkan, dengan kata lain menggambarkan realitas yang sebenarnya seperti yang dilihat oleh seseorang. Yang keempat, fungsi interaksi, bertugas untuk menjamin serta menetapkan ketahan dan langsung berkomunikasi dengan interaksi sosial. Kelima, fungsi perorangan, memberi kesempatan kepada seseorang berbicara untuk mengekspresikan perasaan, emosi, pribadi disertai reaksi-reaksinya yang mendalam. 6. Fungsi heuristik, melibatkan penggunaan bahasa untuk diperoleh ilmu pengetahuan, mempelajari seluk-beluk lingkungan. 7. Fungsi imajinatif, melayani penciptaan sistem-sistem atau gagasan yang berarti imajinatif. 9. Kapankah bahasa Indonesia pertama kali diakui dan kapan diresmikan secara hukum? Jelaskan. Pernamaan bahasa Indonesia dimulai sejak dijalankannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. 10. Dari bahasa apakah asal mula bahasa Indonesia? Asal mulanya bahasa Indonesia itu dari bahasa Melayu. Yang ke-11, sebutkan alasan mengapa bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa Indonesia. Ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa Indonesia. Yang pertama, dari dulu bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar di Indonesia. Kedua, bahasa Melayu memiliki sistem yang sederhana sehingga mudah dipakai dan dipelajari. Yang ketiga, suku-suku di Indonesia mengaku dan menerima bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Dan yang keempat, bahasa Melayu memiliki kemampuan sebagai bahasa kebudayaan. Nomor 12, sebutkan ejaan-ejaan yang pernah berlaku di Indonesia, kapan mulai berlakunya, dan sampai kapan digunakan. Yang pertama yaitu ejaan Van Ophuijen pada tahun 1901. Yang kedua, ejaan Republik atau ejaan Seowandi pada tanggal 19 Maret 1947. Yang ketiga, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan EID pada tahun 1972. Yang keempat, ejaan bahasa Indonesia atau EBI pada tahun 2015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.